Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Teacher Jaja Fatur Rahman. Hari ini kita akan belajar tentang kurban yang bisa menumbuhkan kepedulian umat. Kita akan belajar tentang kurban, jenis-jenis kurban yang bisa untuk disembelih, kemudian bagaimana penasarufannya atau pembagiannya, dan bagaimana manfaat dari hewan kurban ini. Ikutin terus di channel Teacher Jaja slide berikutnya. Jadi hewan kurban ini tata cara penyembelihannya sudah diatur dalam agama Islam ya. Penyembelihan dan tujuan konsumsi pun berbeda dengan menyembelih pada hewan-hewan yang lain ya. Jadi kalau hewan kurban ini, penyembelihan hewan kurban ini karena ada sebab dan musabab ya. Hewan kurban ini adalah sudah dicontohkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya, yaitu namanya adalah Nabi Ismail. Diabadikan di dalam Al-Quran ya, yang bermaksud untuk menguji keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Namun saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba ya. Jadi kurban dilakukan, atau penyembelihan hewan kurban ini dilakukan sebagai salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah bersabda, telah mengajarkan kepada kita untuk beribadah kurban dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini biasanya dilaksanakan hewan kurban ya. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban ini biasa disebut dengan al-ubudiyah ya, yang bentuk jamaknya Pak al-adahi ya. Secara bahasa kurban berasal dari kata qoroba ya, yang berarti adalah dekat. Nah, secara syariat kurban itu artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan umat Islam untuk berkorban sebagaimana tertuang dalam Quran surah Al-Kautsar, surat yang 108 ayat 1 sampai 3 ya, yang berbunyi, sesungguhnya kami telah memberikan Muhammad nikmat yang banyak ya, inna a'tainakal kautsar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hukum kurban ya. Dalam pelaksanaannya, kurban hukumnya sunat muakkad ya, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu, dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Akan tetapi apabila dia tidak melaksanakannya, hukumnya makruh. Semoga kita bisa melaksanakan kurban setiap tahun, baik untuk diri kita dan keluarga. Ketentuan hewan kurban ya. Jadi jenis binatang yang diperolehkan untuk dijadikan kurban adalah bisa berupa unta, sapi,
kerbau, kambing ya. Adapun hewan-hewan tersebut adalah yang pertama ketentuannya ya. Yang pertama unta yang sudah berumur 5 tahun ya. Nah, kalau sapi bagaimana? Atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Nah, kambing yang sudah berumur 2 tahun. Nah, ya. Kemudian menurut para ulama juga mengatakan tidak sah kecuali dengan jenis hewan-hewan tersebut di atas ya. Di samping memenuhi ketentuan umur binatang-binatang itu juga harus sehat dan organ tubuhnya lengkap ya. Tanduknya juga tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus sekali, supaya dagingnya banyak ya. Nah, selanjutnya ketentuan yang lain, jenis binatang unta ya atau sapi atau kerbau boleh untuk korban itu dengan jumlah 7 orang. Jadi untuk satu jenis binatang tersebut itu untuk 7 orang ya. Kambing dan domba hanya untuk korbannya 1 orang ya. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah ya, dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ketentuan yang lain adalah waktu penyembelihan kurban ya. Jadi waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah ya. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut ya, sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam, baik yang siang maupun malam, penyembelihan kurban sama saja dibolehkan. Intinya kita perhatikan waktu penyembelihan kurban ya. Pembagian daging kurban ya. Jadi daging kurban ini dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah ya, dagingnya belum dimasak. Nah, apabila yang berkorban atau sahibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Begitu nak ya. Yang terakhir adalah hikmah pelaksanaan kurban. Kalau kita ya melaksanakan ibadah kurban, satu, kita akan juga termasuk menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha ya, dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya, kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Kemudian kurban juga mendidik kita untuk peduli kepada sesama ya. Kurban mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Nah ya, di antara sifat-sifat kebinatangan adalah kita harus musnahkan ya. Contohnya pertama, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Jadi itulah ya beberapa hikmah pelaksanaan kurban. Kita bisa melaksanakan insya Allah. Demikian ibadah kurban menumbuhkan kepedulian umat.
kita bisa laksanakan. Mulai dari sekarang persiapkan hewannya atau menabung untuk membeli hewannya, baik itu kambing, sapi atau unta ya. Insya Allah kita menjadi amal ibadah kita ya, bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain serta tercatat sebagai amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.